Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta, tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu, Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya.
Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini, kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat, dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap, maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11,
Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi, tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini, yang dikenal sebagai DSS-43, mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan.
Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS 43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan 2 fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan. Saat ini kamu lagi terbang melintasi luar angkasa sambil terus-terusan menghindar dari bintang dan lubang hitam. Dengan kecepatan super tinggi, kamu bisa melakukan perjalanan antar galaksi cuma dalam hitungan menit. Kok kedengaran kayak ngehalu ya? Semua ini bisa jadi kenyataan loh, karena NASA telah menguji teknologi yang bisa terus ngebut melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita lihat dulu armada ruang angkasa kita saat ini. Untuk terbang ke luar angkasa, kita naik roket konvensional yang membawa banyak bahan bakar dan oksigen. 2 zat ini kemudian dicampur dan dibakar. Saat apinya keluar dari roket, gas yang dihasilkan mulai bergerak turun, sementara roketnya melesat dan terdorong ke atas. Sederhananya begitu cara kerjanya. Setelah melalui proses ini, roket bisa bergerak dengan kecepatan mendekati 8 km per detik. Dengan kecepatan yang sama, kita bisa keliling Amerika Serikat dari ujung timur sampai ke ujung baratnya cuma dalam waktu 8,5 menit. Tapi dalam skala luar angkasa, kecepatan segitu masih sangat lambat. Perjalanan ke planet lain seperti Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan perjalanan ke tepi tata surya kita menghabiskan waktu sekitar 35 tahun. Selama itulah probe antariksa Voyager yang diluncurkan pada tahun 1977 sampai ke destinasinya. Tapi kali ini kita mau melakukan perjalanan antar bintang dan antar galaksi. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita yaitu Proxima Centauri dan jaraknya sejauh 4,2 tahun cahaya. Maka kita perlu nunggu sampai 73.000 tahun untuk sampai ke sana.
Bukan main, peradaban manusia cerdas yang pernah ada pun belum sampai selama itu. Kalau kamu mau terbang ke galaksi Bima Sakti yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, waktu tempuhnya sekitar 1,7 triliun tahun. Bandingin aja tuh sama umur alam semesta yang udah menginjak 14 miliar tahun. Laju pesawat luar angkasa kita memang masih sangat lambat. Kalaupun sampai sengebut kecepatan cahaya, kita masih perlu waktu 4,2 tahun untuk sampai di bintang terdekat. Untuk sampai di galaksi Andromeda, berarti perlu ditambah lagi sampai 2,5 juta tahun. Tapi kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Menurut hukum fisika, semua objek yang punya massa nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton cahaya punya berat kecil tak terhingga, tapi kalau kamu mau melesatkan satu butir pasir pada kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan jadi tak terhingga. Dan totalnya mungkin akan melebihi jumlah semua energi yang ada di alam semesta ini. Tapi bisa aja sih para ilmuwan nemu solusi ampuh untuk mematahkan hukum fisika. Agar tercipta daya dorong, kita perlu mendorong objek. Kapal perlu mendorong air supaya bergerak, pesawat perlu udara, dan roket perlu memanfaatkan pembakaran bahan bakar. Meski begitu, M-Drive punya mekanisme lain. Magnetron kuat seperti yang ada di microwave mengirimkan gelombang ke corong ini. Resonator kemudian memantulkan gelombang ke salah satu dinding di dalamnya sehingga mengenai dinding lain. Alhasil, gaya yang bekerja di ujung corong sempit akan lebih lemah dan gaya pada ujung yang lebih lebar akan lebih kuat. Dengan menganalisis gaya kuat ini, kita bisa tahu arah gayanya menuju ujung corong yang lebar. Jadi, pendorongnya berasal dari sisi yang berlainan. Oke, kalau gitu kita perlu memperbesar modelnya. Kemudian, taruh M-Drive ini di pesawat luar angkasa. Ujung corong yang sempit menghadap ke atas dan yang lebar berada di bawah. Magnetron segera dinyalakan dan resonator menghasilkan daya dorong yang bikin roketnya lepas landas. Roket ini nggak mengeluarkan suara maupun gas berbahaya. Mekanismenya bisa mempercepat laju roket, bahkan mengalahkan roket yang membakar bertonton bahan bakar. Menurut teori, kecepatannya juga bisa sengebut kecepatan cahaya, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Meski penemu perangkat ini berupaya ngebuktiin potensi M-Drive, belum ada penelitian independen yang nunjukin hasil positif. NASA mendukung pembuatan mesin ini di laboratorium, tapi selama penelitian nggak terbentuk daya dorong. Alternatif lain yang bisa bikin kita melesat melebihi kecepatan cahaya, misalnya dengan gelembung Alcubierre. Ilmuwan asal Meksiko telah mencari tahu cara menerapkan teori relativitas umum tanpa mengabaikan hukum fisika. Semisal nih, ada pesawat luar angkasa yang melintasi hamparan selimut ruang dan waktu. Saat bergerak menuju seberang selimut, pesawat ini nggak menempuh jarak dari titik A ke titik B yang jauhnya sampai ribuan tahun cahaya, tapi malah menarik selimut itu ke arahnya sendiri. Saat selimutnya terlipat, titik B semakin mendekat. Karena jarak tempuh ke titik B semakin pendek, pesawat pun lebih cepat sampai. Kemudian selimut ruang dan waktu ini kembali terhampar seperti semula. Wah! Pesawat luar angkasa nggak perlu mesin kuat yang akan membakar bertonton bahan bakar dan oksigen, tapi perlu bergerak dengan mekanisme gelembung. Nah, yang paling sulit justru bikin gelembung seperti ini karena energi yang diperlukan kurang lebih sebanyak massa Jupiter. Malahan, jumlahnya melebihi kapasitas yang ada di bumi. Meski begitu, para ilmuwan berupaya menguji teknologi ini pada probe luar angkasa kecil seukuran Voyager. Percobaan ini mungkin akan berlangsung selama puluhan atau malah ratusan tahun. Para ilmuwan masih berupaya bikin kecepatannya mencapai 20% kecepatan cahaya dengan bantuan laser dan rencananya mereka akan terbang ke Proxima Centauri sekitar 30 tahun lagi. Hal ini bisa aja terjadi sih. Kapal induk akan diluncurkan dari bumi dan di dalamnya terdapat ribuan probe luar angkasa seukuran kuku. Setelah sampai orbit, kapal ini meluncurkan probe ke luar angkasa. Tiap probe kemudian membuka layar reflektif berbahan tipis selebar tempat parkir, lalu mereka akan memancarkan sinar laser kuat menuju layar dari bumi. Laser ini bisa memacu pesawat hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terjun bebas di atas bumi. Probe akan melesat ke tempat tujuan secara bergantian. Sinar laser ini juga nggak perlu terus-terusan mereka pantau. Kalau mesin kapal yang sedang berlayar tiba-tiba mati, kecepatannya pasti akan turun oleh gesekan air. Tapi di luar angkasa cuma ada ruang hampa. Semuanya kosong dan nggak ada gesekan. Maka kecepatan probe perlu dinaikkan sesuai kebutuhan.
Saat melaju sengebut 20% kecepatan cahaya, probe ini bisa sampai di matahari cuma dalam waktu 40 menit. Tapi geraknya perlu diarahkan ke Proxima Centauri. Setelah menempuh perjalanan selama 30-an tahun, kita perlu nunggu 4 tahun lagi sebelum bisa mendapatkan sinyal dari probe. Di tata surya kita ada beberapa eksoplanet dan ilmuwan masih terus mencari tahu jejak kehidupan di dalamnya. Teknologi layar ini bisa digunakan di luar angkasa meski tanpa laser kuat. Caranya dengan memanfaatkan matahari. Kalau kita bikin layar seukuran lapangan sepak bola, lalu membentangkannya di luar angkasa, layar ini akan menangkap sinar matahari. Dan karena permukaannya reflektif, cahayanya akan terpantul dari layar. Kemudian akan terbentuk daya dorong yang bisa menggerakkan pesawat luar angkasa, tapi teknologi ini punya kelemahan. Kita cuma bisa menerapkannya di dalam tata surya. Di medium antar bintang yang dingin, layar ini nggak akan bisa menangkap cahaya matahari ataupun angin surya. Tapi masih ada kandidat lain kok, yaitu pendorong ion. Seperti roket konvensional, pesawat luar angkasa dengan pendorong ion akan terdorong oleh gas yang dibuang keluar. Tapi pada pendorong ion, gas yang keluar dipicu oleh medan listrik, bukan pembakaran bahan bakar. Jadi di dalam mesinnya diperlukan medan listrik kuat. Partikel gas yang melewati medan listrik ini akan dilesatkan, kemudian dikeluarkan. Proses ini kemudian menghasilkan daya dorong. Meskipun percepatannya lebih lemah beberapa kali lipat dari roket konvensional, mesin ion tetap bisa membuatnya lebih ngebut. NASA tengah mengupayakan pembuatan pesawat luar angkasa bertenaga ion untuk terbang ke Jupiter. Mesin ion mengonsumsi banyak energi, jadi pesawat ini akan dilengkapi reaktor nuklir dan banyak panel surya. 8 mesin besar akan melesatkannya sampai 90 km per detik. Perjalanan dari New York ke London cuma ditempuh selama semenit loh. Kalau kita naik pesawat sengebut ini, teknologi ini masih terus diuji di banyak probe luar angkasa, tapi belum bisa merealisasikan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya. Mungkin kita masih bisa melakukan perjalanan antar galaksi menggunakan roket konvensional, tapi harus ada jalan pintasnya alias lubang cacing. Oke lah, kita perlu balik lagi ke selimut ruang dan waktu tadi. Titik A berada di ujung sini dan titik B di seberang sana. Daripada kelamaan melintas di sepanjang selimut selama jutaan tahun, mending lipat gini aja, biar titik B menghimpit titik A. Dan kita bisa langsung ke titik tujuan melalui terowongan pendek di antara kedua titik. Nah, terowongan seperti ini dinamakan lubang cacing. Sebagian ilmuwan meyakini lubang cacing berada di lubang hitam, tapi ada dua kendalanya. Lubang hitam paling dekat berjarak 1.500 tahun cahaya, jadi waktu tempuhnya sudah pasti sangat lama, dan ada juga masalah gravitasi. Lubang hitam punya gaya gravitasi terkuat di antara semua objek di alam semesta. Pesawat luar angkasa akan hancur oleh gravitasi sekuat ini. Apalagi semakin ke pusat lubang hitam, gaya gravitasinya juga makin kuat, dan gaya yang mempengaruhi hidung pesawat akan jauh lebih kuat daripada yang berada di ekor. Akibatnya, pesawat akan memanjang seperti spaghetti, kemudian hancur. Ada juga teori yang ngeklaim kalau pesawat luar angkasa atau bahkan manusia bisa bertahan setelah masuk ke lubang hitam. Tapi syaratnya, lubang hitam ini harus supermasif seperti yang terdapat di pusat galaksi. Bobot lubang hitam seperti ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Selain lebih berat, ukurannya juga lebih besar. Artinya, gravitasinya nggak akan naik begitu cepat. Kalau wujudmu nggak berubah seperti spaghetti, kemungkinan kamu akan bisa melihat lubang hitam secara langsung.